warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa dengan NIM A501241168. Saya saya mahasiswa bimbingan dan konseling semester 4. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam uji dalam statistik. Yang pertama itu ada uji normalitas, homogen, linear, korelasi, dan uji T. Berikut penjelasan uji normalitas dari saya. Nah, yang pertama itu nilai dalam angket dan deskripsi yang saya dapat sudah saya taruh di sini di data view. Kemudian kita ke variable view. Nah, di variable view itu namanya kita ganti menjadi X, dan kemudian yang keduanya kita ganti menjadi Y. Kemudian labelnya X kita ganti menjadi varen dan Y menjadi slab. Kemudian kita melakukan uji normalitas. Yang pertama kita ke analyze, kemudian ke regression, kemudian ke linear, dan X-nya kita pindah ke bawah dan Y-nya kita pindah ke dependen, dan kita ke save, kemudian ke instant, kemudian ke continuous. Kemudian kita kembali dan melakukan uji normalitas kedua. Yang pertama itu kita ke non parameter test, kemudian regency dialog, satu step, kemudian S kita pindah satu kita pindah ke samping, kemudian oke. Nah, di sini berdasarkan uji normalitas pada data variabel varen, main dan slip diperoleh nilai ASYMP 6 sebesar 0,092 dan nilai Mon Scalar sebesar 0,090. Kedua nilai tersebut lebih besar dari staf signifikasi, yaitu 0,05, atau sehingga dapat disimpulkan pada data distribusi ini bersikap normal. Kemudian kita melakukan uji normalitas. Yang pertama kita ke analyze, kemudian ke regression, kemudian ke linear, dan X-nya kita pindah ke bawah dan Y-nya kita pindah ke dependen, dan kita ke save, kemudian ke instant, kemudian ke continuous. Kemudian kita kembali dan melakukan uji normalitas kedua. Yang pertama itu kita ke non parameter test, kemudian regency dialog, satu step, kemudian S kita pindah satu kita pindah ke samping, kemudian oke. Nah, di sini berdasarkan uji normalitas pada data variabel varen, main dan slip diperoleh nilai ASYMP 6 sebesar 0,092 dan nilai Mon Scalar sebesar 0,090. Kedua nilai tersebut lebih besar dari staf signifikasi, yaitu 0,05, atau sehingga dapat disimpulkan pada data distribusi ini bersikap normal. Kemudian kita melakukan uji homogenitas. Yang pertama ke analyze, kemudian ke compress mean, kemudian ke on Y ANOVA, kemudian X-nya kita pindah ke faktor, Y-nya kita pindah ke dependent list, kemudian ke on spion, kita pindah ke homogenitas, kemudian continuous, dan oke. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa berdasarkan hasil uji homogenitas, variasi diperoleh nilai signifikan band on mean sebesar 0,062. Nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variasi data antar kelompok adalah homogen. Dengan demikian data tersebut dilanjutkan ke analisis statistik. Kemudian kita melakukan uji korelasi. Pertama ke analyze, kemudian ke correlate, kemudian X-nya kita pindah ke variabel, kemudian Y-nya ikut pindah, kita pindah ke uji linear. Yang pertama kita ke analyze, kemudian kita ke compress mean, X-nya kita pindah ke independen, Y-nya kita pindah ke dependen, dan continuous, dan test of layer T continuous. Kemudian kita pilih oke.
Nah, di sini berdasarkan hasil uji linearitas diperoleh nilai signifikan dari linear sebesar 0,149 dan devian sebesar 0,557. Nilai signifikasi pada devian lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antar variabel bersifat linear. Kemudian kita melakukan uji korelasi, kemudian analyze, ke correlate, kemudian ke tie, kemudian x-nya kita pindah ke variabel, y-nya kita pindah ke variabel, kemudian kita pilih person dan oke. Nah, berdasarkan data tersebut, berdasarkan data uji korelasi diperoleh nilai konvergensi korelasi sebesar 0,120 dengan nilai signifikasi sebesar 0,406 dan nilai signifikasi tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikasi antara variabel varen dan slip.